Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang, Minggu 27 September 2020. Adapun ya, tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah lanjutan dari tema minggu lalu, tujuan panggilan Tuhan bagi kita, bagian yang kedua. Nats pokok kita terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai yang ke-32. Mari kita dengarkan bersama ayat ini baik-baik. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ya, ini adalah satu perumpamaan yang luar biasa. Ada 2 orang yang sulung disuruh bekerja di kebun anggur, dia menolak. Dia pergi. Lalu yang kedua, si bungsu disuruh bekerja di kebun anggur. Mula-mula dia menolak, tapi dia menyesal. Lalu dia datang kembali, dia mau bekerja. Tapi ketika ditanya kepada murid-muridnya, siapakah di antara 2 anak ini menurut kamu yang benar? Murid-murid berkata yang kedua. Lalu Yesus malah membalikkan bahwa kedua-duanya ini adalah tidak benar. Bahkan Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kebun anggur adalah sebuah usaha perkebunan yang luar biasa pada zaman orang hidup pada zaman Yesus. Dan ketika orang bekerja di kebun anggur, dia seperti memiliki sebuah pekerjaan yang istimewa, yang luar biasa. Pekerjaan karena apa? Kebun anggur ini dijaga dengan menara. Jadi kalau orang yang bekerja di kebun anggur, itu berarti orang-orang yang punya kedudukan yang sedikit istimewa pada masyarakat pada zaman itu. Tapi sayang, kedua orang ini menolaknya, menunda waktu yang terbaik. Dan kebun anggur bicara juga tentang kehidupan yang lebih baik, di mana anggur itu dipakai perasannya untuk pesta-pesta, termasuk pesta raja, pesta pembesar, dan pesta nikah. Tapi kedua orang ini sayang sekali melewatkan kesempatan untuk bekerja di tempat itu. Dan Yesus mengatakan hal ini, bahwa keduanya ini tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi apa yang kita ingin ambil daripada perikop tadi, Matius 21 ayat 28 sampai 32 adalah begini. Ada seorang teolog berkata, visi tanpa tindakan hanyalah sebuah perenungan belaka. Ini kata John Stott. Jadi sebuah visi, kita memiliki sebuah visi hidup masa depan yang baik, kita ingin memiliki pelayanan yang baik, kita ingin membawa jiwa, kita ingin memiliki rohani yang lebih baik. Tetapi kalau kita tidak mengambil tindakan, itu hanya sebuah perenungan belaka. Oleh sebab itu, menanggapi panggilan Tuhan bagi kita, jangan kita memiliki sifat seperti kedua anak ini. Yang pertama yang harus kita ambil adalah tidak menunda-nunda waktu, tetapi bertindak. Kerjakanlah tugas panggilan kita secara benar. Saya ulangi sekali lagi, tidak menunda-nunda, tetapi bertindak. Kerjakanlah tugas panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-13. Kita dengarkan bersama. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih ada dapat dikatakan hari ini,
supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Iya, jadi dengan kata lain, waktu yang Tuhan berikan tidak boleh kita tunda-tunda untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan. Kita setengah hati mau melayaninya, kita setengah hati mau melayani di kebun anggurnya Allah. Tuhan tidak mau yang seperti ini. Sebab itu kalau kita punya waktu hari ini, jangan kita sampai tegar hati sehingga dosa menipu hidup kita, dan kita tidak menggunakan waktu yang terbaik untuk bekerja di kebun anggurnya Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja di kebun anggurnya Allah, kita tidak menunda untuk berbuat baik kepada sesama. Kita baca ayatnya, Amsal pasal 3 ayat yang ke-27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Iya. Kenapa Tuhan mengambil sekali lagi perumpamaan kebun anggur? Karena anggur ini banyak sekali manfaatnya. Dan kalau orang yang bekerja di kebun anggur, dia dikagumi karena dia memiliki satu faedah hasil, yaitu anggur-anggur yang baik untuk masyarakat. Sama juga kalau kita menunda waktu, kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Sebab itu panggilan Tuhan yang kedua bagi kita adalah jangan menunda-nunda berbuat baik untuk sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau kita menggunakan waktu terlena, hilang begitu saja, sehingga kesempatan untuk menyalurkan kasih Allah, kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan sia-sia begitu. Sebab itu bagikanlah kebaikan kita kepada orang yang ada di sekeliling kita, dan jangan pernah menggunakan waktu hanya untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang. Jangan pernah menggunakan talenta kita untuk hal yang lain, tapi gunakanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah marilah kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk hidup bijak dan memuliakan nama Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Kita perhatikan bersama ayat ini baik-baik. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Iya, banyak orang hidup tidak menggunakan waktu dengan arif, dengan bijaksana. Ya, padahal Tuhan katakan kalau orang hidup seperti ini, dia orang seperti orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti maksud Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi marilah kita hidup menggunakan waktu hidup kita untuk membangun hidup pribadi rohani kita, yang pertama. Dan yang kedua, menguasai diri kita, sehingga kita hidup bijaksana. Kita menggunakan waktu kesempatan kita yang ada untuk hidup terus memuliakan nama Tuhan. Itu yang ketiga. Dengan kata lain, waktu yang Tuhan berikan adalah kemurahan Allah bagi kita untuk kita gunakan sebaik mungkin setiap hari. Ketika waktu itu tidak kita gunakan, maka sepertinya kita tidak menggunakan kemurahan Allah untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Jadi yang ketiga adalah menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk hidup bijaksana, memuliakan Tuhan. Jangan hidup seperti orang bodoh, jangan hidup seperti orang bebal yang hanya menggunakan waktu hidupnya dengan hal-hal yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Sebab itu marilah kita gunakan waktu kita untuk hidup arif, bijaksana, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Walaupun di masa yang sulit seperti ini, kita tetap berkomitmen untuk memuliakan nama Tuhan melalui waktu yang Tuhan berikan, melalui kemurahan yang Tuhan berikan, melalui saat-saat yang tidak akan bisa terulang kembali, agar hidup kita menjadi hidup yang baik, berkenan di hadapan Allah, berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi sesama, berguna bagi karya keselamatan Injil di muka bumi ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh melengkapi hidup kita untuk kita memiliki tujuan yang pasti di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan ingin menghiasi hidup kita
dengan kemurahan-Nya ingin merancangkan masa depan kita dengan penuh harapan. Sebab itu gunakanlah waktu hidup kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya, jangan menunda-nunda waktu hidup kita. Mari kita layani Tuhan, karena kemurahan Tuhanlah yang menyebabkan hidup ini menjadi berarti bagi hidup kita. Kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Katakan Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita hidup hari ini, saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak ingin ketika kita dipanggil seperti anak yang sulung menolak panggilannya untuk bekerja di kebun anggurnya Allah, atau anak yang bungsu yang menolak tapi kemudian ia kembali karena menyesal. Tuhan tidak ingin seperti itu, karena hidup kita terjadi oleh karena kemurahan saja daripada Tuhan. Sebab itu gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan pernah menunda-nunda visi dalam hidup saudara. Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah perenungan belaka. Lalu gunakanlah waktu hidup saudara untuk mengasihi sesama, untuk membagikan berkat Allah, kasih Tuhan, bahkan Injil keselamatan kepada orang banyak. Dan yang ketiga, jangan pernah hidup seperti orang bodoh yang hanya menggunakan waktunya untuk kesenangan dunia ini yang bersifat sementara. Tapi gunakanlah waktu untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup benar, untuk hidup dengan arif dan bijaksana. Gunakanlah waktu senantiasa sebagai waktu yang berguna, yang berfaedah, yang bermanfaat dalam hidup ini, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Karena semua waktu hidup kita terjadi hanya karena kemurahan dari Tuhan Yesus saja. Angkat tangan saudara. Kami selalu berdoa Tuhan dengan tidak pernah jemu-jemu untuk setiap orang, teman-teman kami yang belum bisa hadir ibadah. Tuhan menolong, memberkati mereka. Rumah tangga, pekerjaan, usaha yang mereka jalankan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami selalu berdoa di mana-mana di daerah-daerah di dalam masa pandemi seperti ini. Tangan Tuhan tetap menjangkau, memberkati mereka.
Hari juga kami berdoa kalau ada yang lemah tubuh menonton Tuhan video khotbah ini. Tuhan tolong menjamah mereka, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, yang sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi, Tuhan membuka jalan mencukupi mereka. Yang sedang dalam masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan memberikan pekerjaan baru kepada mereka. Karena kami percaya kemurahan-Mu terjadi tiap hari Tuhan. Pada hidup kami hidup hanya karena kemurahan-Mu. Kami imani doa ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Kita tetap dalam posisi doa, angkat tangan saudara, kita pulang untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, malah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah, malah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita, berkat Allah akan memenuhi keluarga kita, berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita, berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama, jadilah saksi, jadilah terang, miliklah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara-saudara kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, kita semua menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.